Bapak rekam supaya kalian bisa ngulang lagi. Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semuanya sehat ya. Masih semangat kan? Masih semangat kan belajarnya? Baik, Bapak. Iya, harus tetap semangat dong. Oke. Bapak saya akan mengajarkan hari ini yaitu pola matematika. Sebelum Bapak ke pola matematika, mungkin ada yang ditanyakan kemarin berkaitan dengan pola fraktal. Bisa ngerjakan tugas kemarin? Ada kesulitan? Apa ada kesulitan? Ya, karena ya, ada kesulitan? Tidak ada. Tidak ada. Andini? Tidak ada. Siapa yang di sini belum mengerjakan? Sudah semua berarti ya yang di sini ya. 22 siswa ini sudah mengerjakan semuanya ya. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai sebentar Bapak screenshot yang terakhir 21 orang. Hari ini kita akan belajar mengenai pola pola matematika. Menggambar pola matematika. Tapi hari ini kita nggak akan menggambar dulu. Jadi kita akan membuat program menghitung rumus matematika. Ya. Jadi kita masukkan jari-jari akan muncul luas lingkaran, keliling lingkaran. Terus pada saat kita mau memasukkan sudut akan keluar luas juring. Ya, nah ini langsung diatur oleh komputer. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Kita cukup membuat programnya, selesai, langsung. Ya, yang baru gabung tadi siapa Pak Levi ya? Ini siapa tadi? Tolong jangan lupa isi absensi ya. Semuanya tolong isi absensi. Ya, supaya tidak ada salah dipawasi diproses masalah absensi. Pak saya hadir loh, di screenshotnya nggak ada, di chatnya nggak ada ya Pak Bos anggap nggak hadir. Ya, jadi seperti itu. Oke, baik. Masih ingat ya, lingkaran. Luas lingkaran ada yang tahu apa rumusnya luas lingkaran? Mencari luas lingkaran itu rumusnya gimana? Nggak ada yang tahu luas lingkaran. Masa belum diajari? Pi kali R kuadrat. Pi kali R kuadrat. R itu apa? Karena ya. Jari-jari, Pak. Hah? Apa karena ya? R itu jari-jari. Jari-jari. Oke, bagus. Pi kali R kuadrat. R-nya itu adalah jari-jari. Ya. Pi itu berapa nilainya? 22/7 atau 3,14. 22/7 atau 3,14. Pasti kalian tanya, loh Pak, ini pelajaran informatika kok ada matematikanya. Ini kan juga mendukung AKM kan. AKM itu, ya kamu belajar itu kan ada apa? Numerasi. Numerasi itu harus diterapkan di semua mata pelajaran. Numerasi itu kan dasarnya ada di matematika. Ya, numerasi itu dasarnya ada di matematika. Makanya itu, ini juga ada kaitannya dengan AKM tadi. Ya, oke. Rio Delapano jangan lupa absensi di chat ya. Baik, oke. Ini ya. Jadi pola lingkaran. Jadi kita nanti akan menghitung keliling, luas lingkaran, luas juring, dan
panjang busur, ya, panjang busur. Ya, ini salah satu keliling dan luas ya. Jadi kelilingnya 2 kali pi, keliling itu 2 kali pi kali r, ya, 2 kali pi kali jari-jari, atau pakai diameter yaitu pi kali diameter kali d. Sedangkan luas tadi sudah disebutkan sama Kanaya, yaitu pi r kuadrat. R itu jari-jari, sedangkan kalau pakai diameter seperempat pi d kuadrat. Ya, nih. Dalam membuat aplikasi nanti, ya, membuat aplikasi untuk menghitung rumus matematika, so, ya, kita akan menghitung luas keliling, luas jurin, dan panjang busur. Jadi program ini nanti akan otomatis akan menghitung luas keliling, luas juring, dan panjang busur. Ya. Tetapi kita nggak bisa menghitung kalau kita tidak memasukkan datanya dulu. Ini kan outputnya. Nah, kan kita butuh inputnya. Inputnya apa? Inputnya adalah jari-jari beserta sudut juringnya. Jadi ini inputnya. Jadi kita entry ukuran jari-jarinya beserta sudutnya, baru nanti secara otomatis komputer akan menghitung, programnya akan menghitung luas keliling, luas juring, dan panjang busur. Ya, jadi seperti itu. Sebenarnya aplikasi ini bisa untuk menampilkan lingkaran. Ada yang gabung lagi sebentar. Taufik, oke. Alhamdulillah 24. Jadi kayak gabung. Jangan lupa ya yang tapi mana tadi belum gabung ya. Jangan lupa nanti yang sudah gabung absen. Baik, jangan lupa absen ya. Saya Pak screenshot. Mohon maaf anak-anak Pak Wasi sering screenshot karena apa? Nanti akan Pak Wasi share di grup supaya nanti ketahuan siapa aja yang hadir. Nggak ada lagi protes, Pak saya hadir, nggak ada sudah ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut di sini. Dari tadi yang sudah kita rumuskan, sekarang kita buat algoritmanya. Dulu kelas 7 kalian diajarin nggak ini algoritma? Diajarin nggak? Diajari. Diajari kan? Kalau belum diajari, ya nanti dibaca lagi materi kelas 7 ya. Jadi algoritma itu seperti ini. Ini ada start, tapi ini bukan stop ya. Ini sebenarnya end. Jadi setiap kali algoritma itu dimulai dari start, dan end itu mengakhiri, bukan stop. Terus kemudian di sini kita diminta untuk menginputkan R itu jari-jari, Q itu adalah sudut. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa kita perlu menginputkan sudut dan jari-jari. Gambarnya ini. Ya, jadi kalau start end itu seperti bel, kalau input ya, kita memasukkan data ini namanya apa ini? Bentuknya ini. Namanya apa ini bentuknya? Jajar genjang. Jajaran genjang, betul. Siapa ini tadi jawab jajaran genjang? Saya, Pak. Oh, Fahmi. Oke, bagus Fahmi. Ya, jadi jajaran genjang. Kemudian dicek inputnya ini benar apa enggak, kita masukkan inputnya. Ya, jika benar, maka kita harus hitung luas keliling, luas juring, dan panjang busur. Jika salah, ada peringatan, salah inputan, terus harus ngantri lagi. Karena salah harus ngantri lagi. Ini, ya. Ya, jika benar ini hitung dan gambar. Cuman hari ini kita nggak akan menggambar. Jadi kita hanya memunculkan hasilnya saja. Nah, ini bisa kamu terapkan nanti menggunakan menghitung luas apa bisa kamu buat di sini. Nanti kamu nggak perlu lagi menghitung, jadi langsung otomatis dengan membuka aplikasi membuka program Scratch ini langsung kalian bisa menghitung, tahu hasilnya, asalkan rumus yang digunakan benar. Ya, oke. Ini adalah bentuk dari aplikasi untuk menghitung, mencari luas lingkaran, keliling lingkaran, luas juring sama panjang busur.
dengan memasukkan jari-jari dan memasukkan sudut juringnya. Seperti ini. Ya. Oke, kita mulai. Pertama kita siapkan skratnya. Ya. Nah, ini skratnya kalian tidak kalau yang pakai HP silakan, kalau tidak kesulitan. Ya. Pakai versi HP silakan kalau tidak kesulitan. Ya. Kalau kesulitan kalian harus menggunakan aplikasi ini seperti ini, pakai komputer atau laptop berbasis desktop atau menggunakan online. Jadi seperti ini kita buka online-nya, yaitu di Scratch ya, scratch.me.edu ini. Nah, kita buka alamat ini scratch.me.edu. Ya, ini scratch.me.edu ini kita buka. Nah, nanti di sini kita klik create. Nah, kita klik create ini atau start creating ini. Ya, jadi kalian bisa menggunakan online. Tapi ini harus online. Ya, sarannya online. Ya, kita klik di sini create. Nah, nanti akan tampilannya sama dengan yang versi desktop ini. Tampilannya akan sama dengan yang versi desktop. Ya, nah ini Pak Posi nggak akan pakai versi desktop. Pak Posi akan menggunakan versi online aja kalau lancar ya. Pak Posi gunakan versi online kalau lancar. Karena nanti biar nanti yang nggak punya komputer, nggak punya laptop, nggak punya PC, bisa pakai online. Baik itu menggunakan HP, ya bisa menggunakan HP. Ya seperti ini ya. Oke, kita mulai dari awal. Ya Pak Wasi mulai dari awal. Ini yang gabung 24. Bentar, Pak Wasi sudah screenshot yang 24 belum? Oh belum, Pak Wasi maaf ya, Pak Wasi screenshot dulu. Set. Oke, Pak Wasi mulai dari awal. Jadi pada saat kita membuat Scratch, itu di awal itu when bendera hijau klik. Jadi kita masukkan when bendera hijau klik. Di sini masuk ke dalam event. Ya, masuk ke dalam event when bendera hijau klik. Pak Wasi perbesar biar kelihatan. Ya. Oke. Ada yang tahu artinya when bendera klik ini apa? Ketika dipencet bendera hijaunya akan berjalan semua Scratch-nya. Oke, bagus sekali. Siapa? Oh, Andini. Bagus Andini. Ya. Jadi when bendera klik ini kita gunakan apabila kita menekan bendera hijau yang ada di sini, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya. Ya. Jadi kalau kita nggak menekan bendera hijau, ya dia nggak akan jalan. Seperti itu. Oke, bagus Andini. Ya, lanjut kita pakai erase all, yaitu menggunakan pensil, pen, ya, fasilitas pen. Ya, kita masuk di sini. Di sini kita cari code pen. Duh, kok nggak ada ya? Gimana ya cara menambahkan code pen? Klik warna biru di pojok kiri bawah. Warna biru di pojok kiri bawah. Oke, bagus. Sekali, siapa tadi? Kanaya, Pak. Anaya. Pak Wasi catat sih. Ini Pak Wasi buka HP. Pak Wasi catat. Siapa aja yang jawab, Pak Wasi catat. Untuk tambahan nilai. Kanaya sama Andini sama Fami hari ini yang sudah jawab. Oke. Ya. Kita klik di sini, betul. Klik kanan bawah ini, add extension. Kemudian kita pilih pens. Iya, betul sekali Kanaya. Nah, ini akan muncul code pen. Kita pilih erase all. Kita tarik di sini. Oke, lanjut. Kemudian di sini go to X0 Y0. Ini masuk dalam code apa? Ayo. Nih, oh coba go to X.0 Y.0. Masuk dalam menu mana? Code apa? Pause. Ayo. Ke samping 0, ke bawahnya juga 0. Ke samping 0, ke bawahnya 0. Ya, bagus. Karena ya, tapi di sini masuk ke dalam code mana? Go to X0 Y0.
Motion. Motion, oke, bagus sekali. Siapa ini tadi? Fahmi, Pak. Fahmi lagi, oke. Andi ini Fahmi ya, di motion ya. Nah, loh. Sorry. Apa sih salah? Ya, di sini kita klik motion. Kita pilih foto X0 Y0 ya. Andini, Khairu sama Fahmi. Ayo yang lain aktif ya, supaya nanti bisa mendapatkan tambahan nilai. Fahmi, oke. Benar tadi disampaikan oleh Karna ya. Maksud dari foto X0 Y0 itu berarti sprite-nya nanti akan diposisikan di tengah-tengah. Ya, di koordinat X0 dan Y0. Ya, karena X0, Y0 berarti dia akan di tengah-tengah. Kalau kita pakai sumbu koordinat, kan di tengah-tengah, 0 dan 0. Oke, bagus sekali. Lanjut, ini Bapak situ tempat yang sekarang. Lanjut, aks, masukkan jari-jari lingkaran and width. Nah, di sini ada fasilitas baru, yaitu kita masuk ke dalam sensing. Ya, ini digunakan untuk memasukkan, untuk menanyakan ukuran jari-jari. Nah, kita klik di sini, terus kita ganti. Masukkan jari-jari lingkaran. Nah, ini maksudnya apa? Jadi pada saat kita jalankan, ya, nah ini akan ada pertanyaan. Masukkan jari-jari lingkaran. Jadi sprite ini akan memunculkan tulisan ini, dan di bawah ini kita akan diminta untuk mengisi jari-jarinya. Misalkan kita isi 10, nah seperti ini. Ya, ini maksud dari perintah aks, masukkan jari-jari lingkaran. Nah, ya. Oke, lanjut ke set R to answer. Kita R ini masuk ke dalam variabel, ya. Nah, di sini pada saat kita entry, kalau kita tidak memasukkan ke dalam variabel, maka nilai itu tidak akan tersimpan. Ya sudah, setelah di entry hilang. Nah, kita harus menyimpan entry yang tadi, digunakan untuk menghitung nanti luas keliling itu. Gimana kita memasukkan entryan ini ke supaya bisa tersimpan, maka kita masuk ke variabel. Nah, di sini kita harus membuat dulu variabelnya. Apa aja nanti variabel yang mau kita tampilkan. Ya, kita klik make variable. Yang pertama adalah R. R ini adalah jari-jari. Ya, kita ketik aja variabelnya R. Oke. Nah, di sini nanti akan muncul R. Kemudian di sini juga akan muncul R. Ya, seperti ini. Ya. Baru kemudian kita set. Yang dimasukkan tadi itu masuk ke dalam R. Kalau kita gini aja, ya kita jalankan 10, R-nya akan tetap 0. Nah, ini perlu kita masukkan dari ini, yaitu dengan memasukkan set. Nah, kita tarik set di sini. Set, kemudian klik di sini, variabelnya diganti sama R. Variabelnya diganti sama R. Ini. Jadi tadi answer jawabannya dari sini. Berarti kita kembali ke sensing lagi. Nah, di sini ada answer. Nah, answer ini yang kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan di sini. Nah, R, set R to answer. Jadi maksudnya R itu nanti akan diisi oleh jawaban yang di atas. Yang aks ini tadi. Oke, kita coba. Masukkan jari-jari 10. Nah, R-nya akan berubah menjadi 10. Kita jalankan lagi. Kita isi 100. Kita tekan. Nah, R-nya akan berubah menjadi 100. Ya, jadi as ini untuk menampilkan pertanyaan yang ada di sini. Set R to answer itu memasukkan nilainya ini ke dalam variabel R. Seperti ini. Ya. Jadi ini 10, 20. Nah, R-nya akan berubah 20. Nah, ini kita ulangi lagi untuk memasukkan sudut juringnya. Jadi kita klik aks lagi.
Kita masukkan sudut during. Ya. Nah, ini sudut during ini namanya adalah sudut. Nah, ini. Jadi namanya adalah sudut. Nah, makanya di sini kita set lagi, yaitu kita set variabel lagi. Karena di sini sudut belum ada. Kita buat variabel namanya sudut. Nah, kita sudah punya dua variabel R dan sudut. Di sini juga akan muncul sudut. Ya. Oke, terus kemudian kita set lagi. Ya, kita ganti supaya nanti masuk ke dalam variabel sudut. Kita pilih sensing lagi, kita tarik answer. Nah, setelah kita jalankan, nanti akan ditanyakan R-nya berapa? 100 misalkan. Sudutnya berapa? 180. Nah, nanti akan terisi seperti ini. Ya, ini. Oke, ini kita baru menjalankan di algoritma ini, baru membuat ini. Membuat input ini, belum ke bawah. Ya, seperti itu. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Pak Bos lanjutkan. Masih bisa ngikuti? Masih bisa, Pak. Jelas ya? Pak Bos nggak terlalu cepat ya? Jelas ya? Oke, baik. Sekarang kita akan membuat kondisi. Di sini disuruh ada pengecekan. Jadi inputnya itu harus benar. Kalau salah ada peringatan. Jadi nanti ada peringatan. Kalau salah itu ada peringatan. Ya. Jadi ini kondisi persyaratan. Karena kita ada persyaratan di sini, maka di sini kita membuat yaitu yang disebut dengan if. If ini ada di kontrol. Nah, di sini if ini ada dua macam. Yang pertama ini ya, jika if itu kan jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan mengerjakan di sini. Ya, jadi di sini segi 6 ini adalah kondisi yang harus terpenuhi, syarat yang harus dipenuhi. Ada lagi yang kedua seperti ini. Ada yang lebih banyak lagi, ya. Yang kedua ini maksudnya apa bedanya dengan pertama? Kalau yang pertama itu dia akan menjalankan yang benar saja. Yang salah sudah diabaikan sama dia. Tapi di sini beda. Kalau yang di sini dia ini ada kondisi jika benar dia mengerjakan yang di atas. Jika syarat yang di atas ini terpenuhi atau benar, dia akan menjalankan yang di atas. Jika salah, dia akan menjalankan yang di bawah. Jadi itu. Jadi kalau benar yang atas, kalau salah yang bawah. Beda dengan ini hanya mengerjakan yang benar aja, yang salahnya diabaikan. Nah, ya, karena di sini kita di syaratnya ini juga ada benar sama salah, ya berarti kita menggunakan yang salah. Kita menggunakan yang ini if else, ya, yang ini kita buang. Set. Kita menggunakan if else. Oke, kita geser. If else. Nah, di sini kondisinya yaitu mencari suatu kondisi sudut itu harus antara 0 sampai 360. Jadi kalau kita mengentry di bawahnya 0 dan di atasnya 360, maka kita beri peringatan bahwa yang kita masukkan salah. Ada sudut yang di atas 360? Ada enggak sudut di atas? Tidak ada. Mentoknya berapa? 360. Nah, 360. Makanya kita cek sudutnya. Gimana cara kita ngecek sudutnya? Ya, maka kita seperti ini. Ya, sudut itu tidak boleh lebih dari 360 dan tidak boleh kurang dari 0. Maka kita buat ini menggunakan rumus matematika, yaitu lebih besar sama lebih kecil. Di mana
kita menambahkannya, yaitu kita masuk ke operator. Operator ini itu adalah kode-kode yang berfungsi untuk matematika. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, and, or, not, and itu jika keduanya harus terpenuhi, or jika salah satu terpenuhi, not selain. Ya, jadi seperti ini. Ya, kita karena tadi menggunakan sudut lebih besar 360, maka kita ambil yang lebih besar ini. Red. Kita isi di sini adalah sudut. Masukannya di mana? Di variabel. Kita tarik sudut di sini. Ini lebih besar 360. Jadi kita tidak boleh sudut itu diisi dengan lebih besar 360. Setelah itu kita buat lagi. Yang sudutnya tidak boleh lebih kecil dari 0. Nah, kita tarik lagi di operator lebih kecil. Kemudian variabel, kita tarik sudut, ya, kemudian kita isi 0. Nah, seperti ini. Kita buat ininya dulu aja, satu-satu gini. Terus kemudian, di sini juga ada syarat R, jari-jarinya. Jari-jarinya itu tidak boleh kurang dari 0, dan tidak boleh lebih dari 30. Jadi jari-jarinya tidak boleh kurang dari 0, dan tidak boleh lebih dari 30. Bapak kenapa? Jari-jari kan bebas. Ya, ini nanti ada kaitannya dengan ini, ukuran spreadnya ini. Jadi kalau nanti kita buat lebih dari 30, kalau mau kita buat lingkaran, lingkarannya nanti akan gak kelihatan karena melebihi kotaknya dari spread ini. Jadi dia bisanya menampungnya hanya sampai 30. Ya, oke. Sekarang ada yang bisa bantu Pak Fauzi? Gimana membuat R lebih kecil dari 0? Jadi jari-jarinya tidak boleh kurang dari apa? Harus lebih kecil dari 0. Gimana caranya? Siapa bantu apa sih? Jadi min. Oke. Langkah-langkahnya ini Bapak sih tunjukkan. Karena ya lagi. Ya, yang lain aktif ya. Masuk kemana dulu karena ya? Masuk ke kode mana? Untuk R kurang dari 0? Di sini? Masuk ke blok palet mana? Karena ya. Masuk ke blok mana ini? Di gambarnya Pak Fauzi. Untuk membuat R kurang dari 0. Masuk ke blok mana? Masih belum. Yang lain mungkin. Ayo. Siapa yang bisa bantu Pak Fauzi? Pak Fauzi catat ya. Siapa aja yang jawab hari ini? Ini ya Pak Fauzi catat nih. Di HP nanti akan Pak Fauzi tambahkan nilainya. Ya, seperti ini. Ya. Nih. Ayo. Gimana? R kurang dari 0. Masuk ke dalam menu mana? Kode mana ini? Kode mana ini? Lupa? Ada yang bisa jawab? Waduh, waktunya tinggal sedikit ya. Wes, Pak Fauzi percepat. Oke. Masuk ke dalam operator ya. Operator, kemudian kita tarik yang ini. Nah, kurang dari 50 ini. Terus kemudian masuk ke variabel, tarik R, kurang dari 50 kita ganti 0. Ya. Kemudian kita bikin lagi operator lebih besar, masukkan variabel R, ya. Ini lebih besar 30. Nah, seperti ini. Kalau ini sudah ready, ya, maka di sini kita diminta untuk memberikan OR. Di setiap ini harus memberikan OR. Oke, kita panggil OR. OR itu ada di mana? Ada di operator. Di sini. Ya, kita cari OR. Nah, kita sini. OR. Kita gabungkan sudut, masukkan sini. Lebih besar 360 atau kurang dari 360. Jadi OR-nya 1. Yes.
Ya. Terus OR lagi untuk R-nya. Jadi R-nya harus yang lebih besar dari 30 atau kurang dari 0, ya. Atau kurang dari 0 itu nanti tidak boleh. Nah, nanti kita OR lagi, yaitu menggabungkan dua OR ini. Nah, kita gabungkan dua OR ini. Nah, kita gabungkan dua OR. Oh, jadi akan panjang. Kita bawa sekecilkan. Nah, ini akan panjang. Nah, ini kita masukkan ke sini. Seret. Nah, caranya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudutnya lebih dari 360 dan kurang dari 0, maka ada peringatan, yaitu dengan menggunakan lux. Kita munculkan C. Di sini masuk Anda salah, perbaiki masukan Anda. Nah, jadi ada peringatan, masukan Anda salah, ya, perbaiki masukan Anda. Ya, jadi ada peringatan. Ini, ya, jadi kalau ini kita terapkan dulu di sini, R-nya kita kosongkan dulu. Jadi pada saat kita ngisi R-nya lebih dari 30, misalkan 100, ya, terus kemudian sudutnya 180, nah, nanti ada peringatan, masukkan Anda salah. Kita buat 5 menit supaya agak lama. Ya, ini kita isi 50, sudutnya 180. Nah, ada keterangan, masukkan Anda salah, perbaiki masukan Anda. Ya, ini karena ada syaratnya tadi, sudutnya itu harus antara 0 sampai 360 dan jari-jarinya antara 0 sampai 30, tidak boleh lebih. Jadi seperti itu. Terus kemudian kita hitung luas kelilingnya seperti apa. Kita masukkan kontrol, kita masuk ke dalam, kita masuk ke variabel, kita set, ya. Sebelumnya kita tambahkan luas, kemudian kita buat variabel luas, kita buat variabel keliling, kemudian kita buat variabel luas juring, dan variabel panjang juring. Panjang busur, maaf, panjang busur. Nah, nanti kita masukkan di sini, set variabel luas, ya. Bentar, kita buang aja. Variabelnya kita pilih luas. Luas tadi adalah pi kali r kuadrat. Kita masuk ke operator. Kita buat dulu rumusnya. Perkalian. Bentar, ini kan ada perkalian. Nah, Pak Wasi berbesar lagi. Bentar. Nah, ini perkalian. Kita buat R kali R. Jari-jari kali jari-jari. Yaitu di variabel. Ini masukkan R kali R. Terus ada lagi kan pi kali R kali R. Berarti kurang 1. Karena kurang 1, kita masukkan operator lagi. Kita ambil jadi lingkaran lagi. Perkalian, maaf, perkalian lagi. Kita tulis di sini 3,14 dikali dengan ini. Nah, jadi kalau kita punya perhitungan 3, nggak bukannya seperti ini. Berarti ini artinya 3,14 kali R kali R. Terus kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Ini untuk menghitung luas. Ya. Untuk menghitung lingkaran, keliling, juga ini kita klik, set. Set keliling. Keliling itu rumusnya apa? Yaitu pi kali 2 kali R kan. Nah, kita ambil matematika lagi. Ya. Jadi kita tulis 2 kali R. Ini 2 kali R. Kemudian kita tambahkan 3,14, berarti kita panggil lagi ini perkalian. Yaitu 3,14 kali 2R, kita gabungkan di sini. Seret. Kita taruh di sini. Nah, ini pada saat kita jalankan, seret. Ya, misalkan jari-jarinya kita isi 10. Sudutnya 180. Nah, maka nanti akan muncul di sini ya. Luasnya berapa?
luas lingkarannya adalah 3,14. Kelilingnya berapa? 62,8. Nah, jadi kita nggak perlu menghitung lagi. Jadi ini nanti bisa kita gunakan untuk mencari luas keliling. Untuk luas juring sama busur belum bisa Pak Posi tambahkan. Nanti akan Pak Posi tambahkan. Bisa kalian coba sendiri di rumah ya. Untuk ini karena waktunya sangat mepet. Oke, ini yang bisa Pak sampaikan ada lagi sebenarnya, yaitu luas juring sama busur. Nanti bisa kalian lihat di materinya di sini. Ya, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Pak Posi agak percepat, nanti bisa lihat di videonya juga nanti kalau kurang jelas. Ada yang ditanyakan? Pak, kalau Tidak ada, B-nya Pak. 2/7 itu gimana? Wah, ini 22/7. Oke, bagus. Kalau kita mau 22/7 seperti ini, maka kita menggunakan ini, bagi ini. Jadi di operator, masuk ke pembagian, apa sih perbesar lagi ya. Nah, ini ada di sini pembagian. Nah, ini kelihatan ya pembagian. Nah, ini kita tulis 22 dibagi 7. Seperti ini. Kalau mau 22/7. Nah, nanti kalau tadi digabungkan sama R kali R ya, sama kita siapkan lagi. R di variabel ini ya, R kali R, ya, terus digabungkan sama ini. Karena ini sudah penuh, ya kita panggil lagi. Ini kita panggil lagi. Ini, maaf dikali ya, sorry, kali. Nah, kita gabungkan 22/7 ini kita taruh di yang pertama, R kali R kita taruh yang kedua. Ini sama dengan ini, 3,14 tadi. Nah, ini sama. Nah, ini sama ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sama. Ya, mungkin hanya selisih koma aja. Karena kan kalau pakai ini kan komanya panjang. Kalau ini hanya 3,14. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Paham, Andini? Paham, Pak. Oke. Baik, Pak Osip cepat karena kurang 1 menit. Tugas hari ini, kamu menerjemahkan perintahnya yang ini. Jadi perintahnya itu kamu terjemahkan per baris. Artinya apa? Ya, kamu terjemahkan per baris. Ini, when ini apa artinya, iris ini apa, terus sampai dengan akhir. Ya, kamu terjemahkan, ditulis tangan boleh, diketik pakai Microsoft Word boleh. Kalau kamu nyoba ini silakan dicoba di rumah. Mungkin nanti disimpan kalau ada perhitungan ini bisa kalian gunakan. Baik, karena waktunya sudah habis, Pak Wasi mohon maaf ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini Pak Wasi cuma sekian dulu. Nanti link tugas sama materi Pak Wasi berikan setelah pada saat TV 9 ya. Karena sudah jam 8. Ya, Pak Wasi nggak mau ganggu pelajaran yang lain. Ya, baik itu yang bisa sampaikan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai.